Yang Einstein aja kan bilang everything itu energi gitu. Ya. Yang semuanya ini ya energi bergetar. Kalau dalam Islamnya itu kan setiap barang, setiap benda, setiap tanaman itu adalah berzikir kan, Ya. patuh pada Allah. Dan dia memancarkan gelombang energi. Betul. Jadi kalau memang daun ini kita tiup, dia bergerak, ya memang dia sedang berzikir kepada Allah gitu kan. Dia sedang memenuhi kodratnya dia gitu. Ya. Bukan kita memaksakan gitu kan, tapi juga kita harus bisa mensyukuri dan kemudian ya tetap meminta, berdoa dan berusaha juga. Ya, gitu. Kita harus paham mana yang bisa kita kendalikan, mana yang tidak bisa kita kendalikan. Betul. Ya, kita tetap peduli ya, maksudnya kita tidak bisa mengabaikan hal itu. Tapi ranah-ranah yang memang di luar kendali kita, memang kita harus tahu porsinya di mana gitu. Dan sebatas apa kita bisa melakukan hal itu. Sip. Pin, kita kan ini lagi ya, lagi bahas-bahas nih, banyak orang dan termasuk kita juga lagi banyak ngobrolin tentang kondisi Indonesia, pemerintahan, politik, DPR dan lain sebagainya gitu kan. Yang akhirnya kalau kita lihat-lihat di sosmed, mungkin salah satunya teman-teman juga itu mulai drain energi gitu, Pin. Drain energi. Udah mah di sosmed itu kita main sosmed aja, itu kan drain energi, narik, ngabisin energi gitu, bocorin energi kita. Sementara sekarang itu pun nonton sosmed ya, sosmed yang tidak ada kejadian yang mungkin menyenangkan lah. Iya, itu menyenangkan lah, nonton komedi dan sebagainya. Nah sekarang kondisinya ngelihat sosmed satu level, di sosmednya juga kondisinya kayak gitu, gitu kan, ngelihat ini ada bla 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 lah, ada yang berdarah lah, ada ditabrak apalah gitu kan, ada yang kemunduran ekonomi, krisis dan segala macamnya. Iya, jadi ada yang penjarahan dan lain sebagainya. Itu kan udah sosmed kehantem lagi di situ gitu kan. Terus juga kondisi kitanya dan banyak orang juga termasuk gua lah. Akhirnya kalau kita nggak bisa ngontrol diri kita, nggak tahu apa yang harus dilakukan dan akhirnya produktifnya nggak dapet gitu kan. Terus juga kita bingung harus ngapain. Kemarin juga kita mau nge-live juga TikToknya di ban gitu kan. Maksudnya banyak hal-hal yang akhirnya ini harus gimana sih gitu kan, dan apa yang harus kita lakukan selanjutnya gitu. Nah ini paling penting, nanti kita bahas di akhir juga mungkin apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Tapi kalau kita ngelihat sekarang, mulai banyak orang juga sekarang seliwerannya itu adalah selain doa untuk Indonesia gitu kan ya, seliwerannya adalah kita mulai peduli, fokus ke diri sendiri gitu, yang mulai ada ya manifestasi, meditasi, terus berkaitan sama energi, frekuensi dan lain sebagainya gitu kan. Yang Einstein aja kan bilang everything itu energi gitu. Yang semuanya ini ya energi bergetar. Kalau dalam Islamnya itu kan setiap barang, setiap benda, setiap tanaman itu adalah berzikir kan, patuh pada Allah. Dan dia memancarkan gelombang energi. Betul. Jadi kalau memang daun ini kita tiup, dia bergerak, ya memang dia sedang berzikir kepada Allah gitu kan. Dia sedang memenuhi kodratnya dia gitu. Nah ini banyak yang bahasannya ke situ. Akhirnya hidup ini adalah gimana caranya, bukan kita memaksakan gitu kan, tapi juga kita harus bisa mensyukuri dan kemudian ya tetap meminta, berdoa dan berusaha juga. Gitu. Itu gue tentang hal ini, gue suka pembahasan lu beberapa waktu yang lalu tentang lingkar peduli dan lingkar kendali. Maksudnya kita harus paham mana yang bisa kita kendalikan, mana yang tidak bisa kita kendalikan. Betul. Kita tetap peduli ya, maksudnya kita tidak bisa mengabaikan hal itu. Tapi ranah-ranah yang memang di luar kendali kita, memang kita harus tahu porsinya di mana gitu. Dan sebatas apa kita bisa melakukan hal itu. Kayak sekarang lah misalnya, kayak ekonomi mulai menurun, juga Indonesia tidak baik-baik saja, dan segala hal yang berkaitan dengan narasi-narasi negatif itu. Ya, pengetahuan itu kita miliki untuk apa? Kalau misalnya kita tidak punya solusi yang konkret gitu, untuk bisa, gue akan begini gitu. Karena gue pernah kena di ranah ini sekali. Jadi waktu COVID itu, gue sebagai motivator kan pasti kehilangan banyak job untuk isi training dan segala macamnya lah. Padahal itu jadi salah satu pemasukan utama lah. Hasilnya karena lockdown di rumah aja dan segala macam itu, gue mulai tenggelam di pola hidup yang buruk. Karena mulai ya udah gue ngisi waktu dengan, karena terlalu banyak waktu yang random
gue mulai main game, ya hiburan-hiburan, main-main dan segala macam. Dengan mindset pikir itu, ya kan emang gue gak bisa apa-apa gitu. Iya. Kan emang lagi lockdown itu, kan emang lagi COVID itu. Ya, jangan salahin gue dong. Ya, kondisinya juga kayak gini. Ya, kondisinya juga. Dan kita beranggapan juga kayaknya semua orang kayak gitu. Iya, gitu. orang gitu. Dan itu berjalan cukup lama dan cukup merusak karena energinya semakin lama semakin buruk kan. Sampai satu hari itulah maha baiknya Allah ya, bicara tentang energi ya. Mungkin itu doa dari orang-orang baik di sekeliling kita kali ya, orang tua, istri dan segala macamnya. Gue mulai disadarkan ngobrol sama setelah setahun kali itu, kurang lebih lah, nggak bergerak. Gue disadarkan sama sales mobil Toyota waktu itu, lagi ngobrol, dia cerita bahwa waktu itu Veloz itu baru keluar, Veloz yang agak panjang itu, yang baru itu. Di kota tempat gue tinggal itu kota kecil, Tanjung Pinang itu. Itu indensnya 50 mobil. Indens ya. Orang udah PO tapi masih indens. Gue bilang, berarti orang masih beli mobil loh. Orang masih bangun rumah tuh. Orang masih bertumbuh. Berarti gue yang salah nih. Gue yang telah salah dalam menyikapi satu keadaan itu. Seakan-akan kemalasan gue, ketidakmauan gue untuk melakukan sesuatu adalah bentuk kewajaran karena lingkungan. Karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Ternyata di luar sana banyak orang kaya baru. Banyak orang kaya baru, banyak orang punya duit miliaran, orang ngebangun, orang punya harta yang sangat banyak dari kondisi COVID itu. Dan itu terjadi di banyak hal, termasuk saat ini misalnya. Di saat banyak orang memikirkan bahwa ini kondisi Indonesia lagi gelap lah, tidak baik-baik saja lah, krisis lah dan segala macamnya. Orang-orang yang punya pola pikir yang positif, energi yang baik, itu tadi lingkar kendalinya adalah lingkar yang memang kadang mungkin tidak baik saja. Tapi gue bisa melakukan apa yang bisa gue kendalikan itu ya? Itu yang membuat orang-orang inilah yang malah jadi orang kaya baru. Benar. Di saat orang kaya yang lama miskin gitu. Jadi digantian ya. Sama halnya kayak gitu kan. Maksudnya kayak sekarang kita berpikiran, oh ini banyak orang yang kayak sekarang lah, kita nggak bisa keluar rumah, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kayak sekarang lah, kayak beberapa waktu belakangan ini ya. Wah, ini di sana lagi pada kerusuhan dan lain-lain. Ada yang dapat duit itu yang ngejarah jamnya. Walaupun dibalikin lagi ya. Harus lah itu. Maksudnya dengan kondisi seperti ini, ya orang-orang juga pengusaha-pengusaha banyak juga yang dia tetap cuan gitu ya. Ada juga yang memang dia terdampak banget ya, kayak kita lah kemarin itu kan terdampak banget. Tapi kan memang gimana caranya kita berpikir bahwa sesuatu terjadi itu nggak mungkin tanpa ada tujuan ya kan. Allah kasih kejadian ke kita itu udah pasti tuh naikin level kita gitu. Kecuali kalau ya kita nggak belajar gitu kan. Tapi kan adanya itu kita akhirnya bisa tambah platform lah, nambah orang dan lain sebagainya gitu kan. Banyak hal yang ternyata kita dipaksa untuk pindah, untuk berubah gitu. Dan itu kalau nggak kita ambil, kalau nggak ada kejadian ini mungkin kita masih sama. Kita nggak naik level lah. Naik level, Jadi emang cara kita menyikapi sesuatu, cara kita tadi tuh masuk ke lingkar kendalinya kita, lingkar pengaruhnya kita harus misahin juga lingkar perhatiannya kita. Jadi kalau enggak kan tadi drain energi banget gitu. Kita kayak semuanya yang masuk di lingkar perhatian kita yang harusnya kita cuma perhatiin doang. Akhirnya kita kayak peduli, gimana caranya ini merubah di ini, gimana DPR dan lain sebagainya. Itu bagus, maksudnya pemikiran yang bagus. Tapi kan setelah itu, lu menyuarakan, mulai berpikir di saat itu, dan sekarang kan realitanya, lu sedang di rumah, sedang nonton, apa yang bisa lu lakukan gitu? Betul. Jadi, hukum pikir itu kan, dia hanya bisa fokus pada satu hal dalam satu hal. Betul. Jadi saat seseorang itu berpikir negatif, diakibatkan oleh induksi database tadi, tontonan dan segala macamnya, maka dia akan mengabaikan hal yang positif. Betul. Kalau bahasa santai itu sip-sipan ya. Negatif sama positif. Jadi nggak bisa dia sip barengan. Nggak bisa. Ya, tergantung sekarang ini fokus kita lagi di mana nih. Kalau fokusnya lagi Indonesia buruk, ekonomi buruk, maka itu akan menguasai pikiran kita dan mengabaikan hal yang lainnya. Betul. Hal yang lainnya berarti kan Indonesia baik-baik saja, ekonomi bertumbuh, peluang selalu ada, generasi emas dan segala macam itu kan
tertutup. Ya. Karena cara pikir yang salah. Makanya itu tadi benar kata lu. Bagaimana orang memanage pikirannya sehingga dia tahu cara berpikir yang tepat. Kalau enggak, bahaya. Iya, karena kalau kita sekarang membiarkan pikiran kita liar dan mengikuti keadaan dunia, mengikuti arus begitu saja, wah itu bener-bener kacau sih menurut gua. Kacau. Nggak akan ada orang yang dia tetap positif gitu kan. Soalnya sekarang kan memang kondisinya sedang seperti itu gitu. Ya. Jadi ya kita harus punya standing point, kita harus punya prinsip, kita harus punya visi gitu kan. Karena emang kayaknya punya orang yang punya prinsip, orang yang punya visi itu kelihatan juga sih, Bin. Kayak gini lah. Kayaknya orang yang banyak ngelihat screen time-nya banyak, screen time-nya banyak, itu kayaknya hampir dipastikan nggak punya prinsip gitu. Ya, karena kecuali dia memang konten kreator ya, memang kerjaannya di situ kan. Gua anak sosmed gitu kan, emang gue lagi ngedit gitu, gue lagi ngedit gitu. Ya kan emang gitu. Tapi kalau orang yang menghabiskan waktunya untuk scroll sosmed gitu kan dan lain-lain, kita aja pusing gitu. Ya, maksudnya kalau kita satu hari aja lagi nggak terkontrol, gue aja sekarang sampai bikin jadwal, Bin. Bikin jadwal ya. Gue bikin jadwal. Tuh, jam berapa ya kan? 3.5 bangun ya kan, 5 ngapain bla 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 bla. Ada jam-jam untuk gue main sosmed. Ya. Jadi kalau teman-teman yang lagi telepon gue nggak gue angkat, berarti itu bukan jamnya gue lagi megang HP. Ya. Gue simpen HP gue gitu. Ya. Gue kerja, ada fokus kerja jam berapa, main sosmed jam berapa, networking jam berapa gitu kan, journaling jam berapa. Gue belajar dari ini, Pin. Gue memang melakukan ini kan dari dulu ya. 2012 gue inget banget. Dan waktu itu belajar di Cafe Motivator School. Tapi ternyata kemarin gue nonton podcastnya Radit, dia juga kayak gitu. Ya. Jadi dia tuh pertama nggak mau terlambat, kedua juga nggak mau membuang-buang waktu. Bahkan dia yang treadmill aja sambil baca buku gitu dia. Ya, saking menghargai waktu. Dan gitu. Itu di saat dia jadi orang populer dan banyak duit, orang mulai iri, orang itu enggak. Dia memang menanam sesuatu yang betul. Dan untuk disiplin ini nggak gampang, Ben. Kita motivator, loh. Iya. Kita motivator. Kita belajar jadi motivator. Kita disiapkan untuk jadi motivator. Kita punya pengetahuan yang banyak tentang itu. Iya. Tapi untuk disiplin kita tetap balik lagi semangat, juang dan segala macamnya gitu. Balik lagi betul. Dan memang seperti itu gitu. Ya. Yang orang itu kan salah satu orang kelihatan punya prinsip itu adalah gimana cara dia mengorganize harinya dia itu kan. Maksudnya kita kalau nggak bisa mengendalikan hari kita, mengendalikan diri kita, ya lu apa yang diharapkan terhadap masa depan lu gitu kan? Ya itu jangan kan itu. Masalah tidur, malam udah tidur, saya nggak bisa tidur malam. Pagi kan harus aktivitas nih, tidur dia. Bangun dong, gue bisa bangun pagi. Maksudnya masalah tidur dan bangun ini nggak bisa gitu. Iya, betul. Terus bagaimana berharap untuk sesuatu yang jauh lebih besar? Iya. Dan kalau kita kaitkan ke agama kan yang sering lu sampaikan juga tuh ya. Kita itu kan melawan nafsu itu kan tiap hari gitu kan ya. Masih berjuang terus-menerus gitu kan dan kita punya impian yang sangat besar kan. Gua terus teman-teman juga pasti punya impian yang sangat besar. Tapi kan ikhtiarnya harus kecil-kecil tapi konsisten gitu kan. Maksudnya nggak langsung besar juga, yang kecil-kecil aja tapi konsisten. Dan udah dijanjiin juga gitu siapa yang sunnah 2 rakaat sebelum subuh, udah pasti tuh dunia dan seisinya gitu kan, mendapatkan 2 dunia dan seisinya. Tapi udah dikasih tahu gitu, tapi kita masih sok tahu gitu. Gimana caranya gue kaya, gimana caranya gue bisa sukses, gimana caranya gue bisa jadi hebat. Udah dikasih tahu anjir gitu. Maksudnya masih bangkeng aja. Masih bikin ayat-ayat baru dia. Iya. Kaitannya sama yang tadi, maksudnya dia itu nggak balik lagi ke prinsip gitu. Dan kita kalau mau kayak tadi orang yang mulai meditasi, manifestasi dan lain sebagainya, semua itu kan udah dijelaskan juga ya dari dulu dan ya kitanya yang nggak melakukan gitu. Dan yang menarik itu gua dengar beberapa ada ustadz yang menyampaikan bagaimana caranya agar seseorang itu ikhlas dalam menjalani harinya. Salah satunya adalah dengan berilmu. Oh iya, dia tahu apa yang dia lakukan, dia tahu akan kemana itu. Sehingga setiap periode hidup itu kan ada hidup itu naik turun ya. Betul. Ada kondisi yang sedang memang
tidak baik-baik saja, dan itu sangat normal sekali. Kayak kita di bisnis lah, lagi kondisi nggak bagus ya, tapi karena kita tahu bahwa itu arahnya kemana, maka kita akan lebih ikhlas dalam menjalani segala proses itu. Gitu. Betul. Dibandingkan orang yang tidak punya ilmu dalam menjalani kehidupannya. Dan ada juga yang di buku apa, gue lupa judulnya, dia tuh ada periodenya tadi, Pin. Maksudnya tadi ya, tidak kita kendalikan aja, ada periodenya di atas, di tengah, di bawah, di tengah, di atas gitu kan, di atas banget. Nah, ternyata cara untuk tadi mengorganize hari-hari kita atau mengorganize kehidupan kita harus punya timeline katanya. Timeline itu kayak tahun ini kita tahun yang ngapain nih. Nah, kejar di situ gitu. Walaupun memang akan terabaikan keperluan lain. Contoh misalkan kayak kita fokus sekarang ke bisnis nih. Oh ya udah, berarti akan sedikit terabaikan kasarnya itu misalkan ke keluarga lah atau apa gitu kan. Nah, begitu juga ketika kita fokus gua adalah ke keluarga. Lah mungkin lu akan sedikit terabaikan di kerjaan dan lain sebagainya. Maksudnya ada di tahun ini ngapain, tahun selanjutnya ngapain. Nah, kalau ada fokus itu lebih enak kali ya. Betul. Karena banyak orang yang itu dia menjalani hari-harinya tanpa fokus yang jelas ya. Betul. Jelas. Jadi ini apa namanya, buat pengingat kali ya. Kayak di gua lah secara pribadi itu maha baiknya yang maha kuasa itu memang kesadaran bahwa kita melakukan kesalahan, kayak tadi misalnya, gue harus bikin ini nih, itu adalah mahal loh. Itu hidayah yang mahal. Kesadaran bahwa ini lu salah gitu. Kan itu kan dapat kesadaran ya. Kadang-kadang orang menganggap hidayah itu yang kayak gimana-gimana, enggak. Sadar bahwa dia salah dan memperbaiki itu hidayah yang mahal. Orang tuh beranggapan hidayah itu yang sesuatu besar yang banyak, gitu. Banyak orang yang dia tahu dia salah, dia tidak melakukan sesuatu untuk memperbaiki itu, bahkan dia nggak tahu dia itu salah gitu. Dia sudah melakukan itu terus menerus. Tapi dia mikir, gue salah apa ya? Iya, gue salah apa ya? Padahal rutinitasnya buruk, hari-harinya buruk, ibadahnya buruk. Lalu di saat sesuatu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia mulai mempertanyakan salah gue apa ya? Padahal kayak gue lah, dalam belakangan inilah ada beberapa di bisnis kita ada beberapa hal yang mulai tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan ini juga mungkin buat teman-teman bisa jadi bahan refleksi diri ya. Karena itu yang gue lakukan, misalnya, dan itu dituntun oleh ilmu ya. Di agama itu, kalau nggak salah, surat Asura. Biar nggak salah dia. Bentar. Di salah satu surat itu, Asura ayat 30 itu, dia bilang, dan musibah apapun yang menimpa kamu itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian kesalahan-kesalahan. Maksudnya yang sekarang terjadi ini ekonomi keuangan lagi nggak bagus, ini kena ban lah, ini nggak berjalan dengan baik lah, itu kesalahan dirimu. Itu pun udah dimaafin separuhnya. Sebagian besarnya dimaafkan. Bayangkan kalau kesalahan dirimu ini dibalas tunai semuanya. Kebayang itu gimana aja. Jadi tadi baik lagi ke energi itu, bagaimana kita memanfaatkan energi untuk lebih mengintrospeksi diri daripada menyalahkan. Betul. Menyalahkan itu adalah bentuk ketidakbermoralan seseorang yang punya otoritas untuk memilih. Jadi gue bisa memilih untuk scrolling, nonton YouTube, Facebook dan segala macamnya. Gue bisa memilih untuk baca buku, diskusi, olahraga, relasi, silaturahmi. Dan setiap pilihan punya konsekuensi. Di saat gue ngambil pilihan A dan konsekuensinya akan sejenis, saya gue scroll, ketawa-ketawa. Udah pasti sepaketnya tuh. Ya itu kan, ya lu dapet mungkin. Tapi efek kedepannya ya ada hal-hal yang pasti terabaikan tadi bilang. Betul. Dan itu juga ada ininya katanya, Pin. Jadi kan hormon senang itu kan dopamin ya. Dopamin itu sekarang kalau dulu itu kan dia bisa dapetin dengan lari gitu kan, obrol, kemudian juga ya sosialisasi dan lain-lain lah ya. Kalau dulu tuh sebelum ada sosmed, kita butuh effort untuk bisa menghasilkan dopamin. Nah, sekarang tuh lebih mudah menghasilkan dopaminnya, yaitu dengan tadi scroll aja. Dan ya seperti halnya hal-hal lain, terlalu mudah itu
bisa jadi dua mata pisau Ya, gitu. Karena kan terlalu muda dan terlalu over, dopaminnya kebanyakan juga akhirnya itu akan nagih kan itu Ya. candu juga kan Candu. ya. Oh ya enak nih gitu kan. Ya dari situ tuh. Dan kalau kita mau seperti sekarang ya, kita nggak mau stres lagi, nggak mau overthinking lagi, nggak mau cemas lagi, nggak mau kayak ya lu kalau jujur dengan diri lu sendiri sekarang lebih banyak cemasnya kayaknya daripada ininya kan kalau di kondisi sekarang ya. Dan tadi ayat yang tadi ya kita sama-sama perbaiki itu gitu kan. Kalau gua mungkin salah satu usahanya adalah dengan bikin jadwal dan lain-lain. Tapi yang tadi kalau kita mau perbaiki ya berarti kan udah pasti itu satu hal yang paling banyak efeknya adalah screen time tadi sih. Gua ngapusin media kan? Iya. Iya, gua ngapusin Facebook. Iya. Media-media yang kira-kira bisa melalaikan ya. Karena kita harus tahu kelemahannya di mana. Betul. Saya posisinya kalau memang itu melalaikan dan kan pilihannya cuma dua sebenarnya. Kalau lu nggak lagi melakukan hal yang bermanfaat, pasti tidak bermanfaat. Iya, udah dua itu, udah hitam putih udah. Minimal, walaupun kalau lu nggak melakukan hal yang baik, pasti walaupun nggak pasti melakukan hal yang buruk, minimal sia-sia. Bener. Jadi itu kalau udah kelamaan buruk juga dia. Buruk juga. Karena yang lu bilang tuh kan, seperti halnya kebaikan, keburukan juga berproses ya. Dan yang bikin apa namanya, yang bikin tambah nyesek itu di saat segala hal yang buruk-buruk itu semakin menguasai kita, efek kecanduannya itu membuat kita abai dan lalai gitu. Iya. Dan biasanya setuju. Ya itu indahnya watawa sobil hak ya. Iya. Saling mengingatkan dalam kebenaran. Betul. Karena bahkan kita yang katanya motivator itu tetap butuh orang lain untuk mengingatkan. Betul. Karena emang ya pada dasarnya manusia dan kita pun sedang bertumbuh juga gitu kan. Dan ujian itu pasti ada di mana-mana juga gitu kan. Dan itu dia kebaikan Allah gitu kan ya. Kebaikan Allah kita bikin ini. Teman-teman juga yang 7 orang viewers ini kan ya, masih nonton ya kan. Jadi emang ya hidayah itu dalam seindah itu ya. Iya, seindah itu. Maksudnya banyak hal yang kalau kita bersyukur udah tepat waktu ya kan, udah kita ini sedang dibimbing ke keindahan, kedamaian, kebebasan gitu kan. Kita aja yang bangkeng ya. Iya, kita aja yang kayak maksa. Kan katanya kalau gitu. Kita lah. Nah, gue pengen ini nih. Bangun malam, olahraga, langsung bergerak energi. Iya. Tak. Enggak nyampe 3 hari itu. Iya. Sayangnya energi yang sama berlaku kepada sesuatu yang negatif. Iya. Ketika negatif juga cepet juga. Walaupun sebagian diampuni loh. Iya. Sebagiannya sudah diampuni. Udah pasti tuh ya. Iya. Allah bilang sebagiannya itu nggak semuanya dibalas gitu. Iya. Bayangkan kalau misalnya semua dibalas nggak kuat. Waduh, udah. Itu mah nikmat mana lagi yang kau bisa? Ini gua ada poin bagus nih Pin tadi. Allah itu maha besar, maha segala-galanya. Tapi yang kalau bahasa anak-anak sekarang tuh ada TLP. TLP nih ya, telepon nih TLP. Allah itu katanya maha timeless. Ya. Timeless itu kan berarti tadi nggak karena dia yang menciptakan waktu ya. Cerita yang ini Pin, cerita yang kemarin gue sampaikan tuh, cerita ada 2 janin dalam satu perut yang mereka ngobrol, ya kan? Si A ini ngobrol sama si B kan, si A bilang, lu percaya nggak sih dengan kehidupan setelah ini, gitu kan? Itu masih dalam perut ibu kan ya? Terus si B-nya kan bilang, oh iya gue percaya gitu kan, setelah ini pasti ada kehidupan, pasti ada, mungkin kita makan bukan dengan pakai tali ini gitu kan ya kan, pakai ini kan. Terus juga kita bergerak, mungkin kita bisa berbicara, mungkin kita bisa jalan-jalan dan lain sebagainya, tapi dengan bentuk berbeda dibandingkan yang sekarang gitu kan. Si A-nya masa sih gitu kan, nggak ada lah, nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin. Setelah ini, udah ini kehidupan terakhir kita gitu, kata janin itu katanya kan ya. Udah ini udah terakhir kita udah. Buktinya mana buktinya? Orang yang keluar dari sini katanya kan, dari alam ini,
nggak ada yang pernah kembali lagi kata mereka. Nggak ada yang ceritakan itu ya. Iya, nggak ada yang kembali lagi. Kan benar juga kan, nggak ada yang kembali lagi gitu kan. Artinya ini adalah kehidupan terakhir kita, nggak akan ada kehidupan setelah ini gitu kan. Iya, terus juga lu percaya adanya ibu gitu kan ya. Lu percaya adanya ibu gitu kan. Terus yang si B bilang, iya percaya gitu kan. Percaya nih, karena emang udah pasti akan ada ibu yang melahirkan kita nantinya gitu kan ya. Ibu yang menyayangi kita, yang maha sayang sama kita gitu. Terus si A bilang lagi kan, masa kan nggak ada. Gue nggak pernah lihat ibu katanya kan. Mana nih lu ibu-ibu, nggak pernah gue ngelihat, nggak pernah dia ada di depan kita gitu kan. Nggak pernah dia ada bersama-sama depan kita, langsung kita di sini gitu kan, ngobrol dan lain, nggak pernah dia gitu kan. Oh iya, tapi si B bilang kan, oh tapi kalau lu coba deh, lu kalau tenang, lu pakai hati lu pasti merasakan gitu adanya ibu, kasih sayang ibu gitu kan. Yang sebenarnya kita ini ada di lingkup. Iya, kita ini memang di lingkup ibu kita gitu kan. Nah, iya sama mungkin kayak kehidupan kita kan ya di timeless tadi. Yang kita ini ya Allah itu yang menciptakan waktu yang akan bisa mempersingkat dan memperpanjang waktu ibarat. Dan semudah itu dia menaikkan derajat kita dan semudah itu dia menurunkan. Iya. Walaupun kan gini, kita diminta untuk selalu mengingat-ingat keajaiban-keajaiban yang Allah berikan. Iya. Apalagi di saat-saat kondisi yang tidak baik-baik saja, agar tetap optimis bahwa pertolongan Allah itu pasti terjadi dan segala macam. Kenapa bisa begitu? Karena banyak orang yang lupa bahwa apa yang ada pada dirinya saat ini ada banyak. Iya. Yang kayak kita di posisi sekarang lah. Kalau ngukur badan sendiri nggak pantas. Iya. Dan nggak pantas secepat ini, segede ini berarti gitu. Betul. Tapi Allah itu maha baik, dia bisa menggerakkan alam semesta yang bergerak dengan sangat luar biasa skenario-nya kan. Cara A, B, C, atas, bawah, depan, belakang. Kita nggak kepikiran tuh. Ya maksudnya sistra dia. Tapi kan balik lagi kita di awal, itu energi itu yang harus dipahami dan disadari. Betul. Dan timeless tadi kan, maksudnya kalau kita baik, ya ini hari ini selesai kita podcast, langsung ada yang ngubungin kita, apa itu sangat-sangat memungkinkan gitu kan. Terus yang kedua adalah limitless katanya kan. Limitless ya. Emang nggak ada batasannya. Ada batasannya, Ki. Nggak ada batasannya, nggak ada. Oh nanti ini akan seperti ini ya, kayak sabar itu ada batasnya gitu, nggak ada batasnya gitu kan. Kasih sayang Allah itu nggak ada batasnya gitu, nggak ada batasnya udah, ya nggak ada batasnya gitu kan. Emang tak terbatas gitu kan, tak terbatas. Apapun yang diminta, kitanya aja kan yang mintanya kadang-kadang ya Allah nih udahlah, ini dulu gitu kan. Padahal kan dia bisa kasih apapun gitu kan. Nah yang terakhir itu priceless katanya kan. Priceless. Emang tak ternilai gitu, tak ternilai. Yang dikasih itu apapun, kayak kemarin lah kita ini pengusaha yang banyak dapat duitnya dari live TikTok gitu kan. Tapi mungkin kita kurang bersyukur ketika TikTok ada gitu. Sehingga Allah coba nih bentar deh, nah kan susah gitu kan. Ini baru satu nih, udah balikin lagi gitu. Itu kan timeless, limitless sama priceless-nya itu udah priceless itu dengan adanya satu hal kecil gitu kan ya. Nah itu mungkin satu hal yang bisa kita yang gue renungkan lah kemarin itu, ternyata memang seperti itu gitu ya. Dan sejauh itu, dan betul satu aktivitas gue hilang, yaitu kalau gue nggak journaling setiap malam itu paginya berat banget itu. Paginya berat banget. Sama halnya ketika kita, gue nggak bisa bangun subuh nih. Besok nih gue bangun subuh, tapi ternyata bukan bangunnya yang diperbaiki, tapi tidurnya gitu. Tidurnya ya kan. Jadi ya kalau lu tidurnya tetap jam 1 malam, ya pasti jam 4-nya akan kelewat gitu. Dan berat. Iya. Jadi kalau kita kan kayak mikirnya ke situ kan. Sama halnya kalau kita menginginkan kesuksesan gitu kan ya. Oh, gue pengen sukses nih kayak gini-gini. Bukan suksesnya yang lu kejar gitu, tapi proses ininya nih sekarang ya gitu kan. Sekarangnya. Pola apa yang sedang dilakukan sekarang kan. Betul. Dan lagi-lagi kan yang dihisab itu kan prosesnya kan. Bukan hanya hasilnya. Maksudnya hasilnya itu sama-sama. Si A dan si B, si A ini baik, si B ini koruptor misalkan kan, dia dapat satu air mineral, ya air mineral ini memang betul yang akan jadi saksinya. Tapi kan yang dihisab adalah
cara dia mendapatkan air mineral itu gitu kan ya. Dan mungkin satu hal yang bisa kita lakukan, kalau yang gue lakukan, nanti nggak tahu kalau coba lu sharing juga yang tadi Pin, apa yang lu lakukan juga tuh, cara untuk menjaga energi kita, untuk kita tetap punya prinsip, untuk kita bisa tetap fokus, itu adalah gue dengan bikin jadwal tadi. Karena menurut gue yang paling banyak makan energi itu adalah pertama sosmed, kedua itu adalah gue berpikir apa yang harus gue lakukan selanjutnya. Tapi setelah gue bikin jadwal, sosmednya juga gue jadwalin gitu kan, setiap jam berapa gue buka sosmed, itu yang membuat gue lebih tertata gitu, dan lebih ringan, karena gue nggak harus mikirin what next-nya gitu, apa yang harus gue lakukan selanjutnya. Nggak, gue tinggal buka jadwal gue, oh gue lagi ini, oh gue lagi buka sosmed nih, oh nggak usah, nanti ada jadwalnya gitu. Jadi emang kayaknya yang kalau lu bilang wajar Raditya Dika bisa sukses, karena kayaknya hari-harinya juga memang membentuk dia untuk berkarakter gitu kan, dan hari-hari itu kelihatan kan. Menarik dia. Iya, kelihatan. Kayak sekarang lah misalnya. Kayak sekarang lah. Ini kita hari Rabu ya. Rabu. Tanggal 3 ya sekarang. Iya, 3. Tanggal 3 September kita mulai proses baru lah sekarang ini. Lihat 2 minggu lagi atau minggu depan. Kita buktikan aja bareng-bareng. Iya. Gimana betul. Nggak akan nyampe seminggu biasanya. Nanti kita sharing gimana hasilnya. Betul. Makanya tonton terus teman-teman, karena kalau nggak ditonton kasihan kita ngomong nggak ada yang nonton. Minimal tonton lah, kasihan editor gue juga nih, nanti udah ngedit nggak ada yang nonton. Mana sih nih ya. Oke. Tip, thank you, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.